kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, hematologi, infectious disease, pulmonary, emergency medicine, itu menggunakan steroid semua. Bisa penggunaannya jangka panjang dan bisa mengganggu, malah dia bisa timbul diabetes tipe lain gara-gara penggunaan itu. Di tempat lain juga ada penggunaan steroid jangka panjang, low dose. Kalau tadi yang dosis tinggi, ya ini dosis rendah kadang digunakan pada kasus-kasus tertentu. Sehingga efek samping yang bisa terjadi adalah seperti ini. Tadi yang penggunaan obat ini efek samping dari penggunaan glukokortikoid sebagai efek metabolic effect, efek samping metaboliknya. Di beta sel kita lihat di sini, tidak cuma di pankreas aja, tapi juga di liver, di skeletal muscle, di adipose tissue, bisa terjadi gangguan, dan beta sel. Tolong nih dicatat nih ya, ini penting nih, keluar nih. Apa penyebab steroid bisa menjadikan DM tipe lain dan merusak sel beta? Reduce glucose adjusted basal insulin dan reduce potential of glucose stimulated insulin secretion. Mengurangi potensial dari glukosa yang distimulasi oleh insulin secretion. Organ yang terdampak akibat pemberian glukokortikoid atau diabetogenic effect of glukokortikoid ada ini aja. Ada liver yang mengakibatkan induced insulin resistant, ada glukokortikoid yang menginduce islet cell dysfunction. Ada liver, skeletal muscle, adipose tissue, pankreatik. Ini dicatat ya. Catat dulu ini. Mekanisme terjadinya corticosteroid induced hyperglycemia mekanisme yang melibatkan apa aja tadi organnya ini. Dilihat di gambar ini. Terjadi pada liver, terjadi glucose production yang semakin meningkat, lipolisis, adipose tissue, kemudian steroid pada diabetes juga memacu alfa sel untuk mengeluarkan glukagon. Pada beta sel akan merusak beta sel, sehingga insulinnya juga menurun. Jadi apa aja yang berdampak
dari glukokortikoid adalah pankreatis beta cell, liver, skeletal muscle, dan adipose tissue. Organ yang terlibat dalam DM tipe lain induced steroid. Bagaimana manajemen glukokortikoid induced hyperglikemia? Karena DM tipe lain itu tadi 3A atau 3B ya. Jadi Anda harus bisa memberikan penanganan awal dan merujuk. Beda dengan DM tipe 1. Beda dengan DM tipe 2 tadi yang tanpa komplikasi Anda harus bisa menerapi. Nah, kalau komplikasinya mendeteksi kemudian merujuk, menangani secara awal dulu terus merujuk yang komplikasi DM tipe 2 ya. Nah, DM tipe lain juga mengatasi awal terus merujuk. Bagaimana manajemen glukokortikoid and hyperglikemik? Kita harus bisa menghentikan steroidnya pada pasien yang tidak diabetes, pre-existing diabetes atau special condition. Karena steroid ini sering digunakan pada pasien rawat jalan itu 10% ya. Bahkan dirawat inap 10%, rawat jalan bahkan malah 40%. Sering untuk pasien pegelinu dan lain-lain tuh ya. Jadi ini penting. Steroid induced diabetes biasanya peningkatan gula berkaitan dengan steroid terjadi pada pasien yang tidak diketahui sebagai DM sebelumnya. Sedangkan steroid induced hyperglikemi itu diberikan pada steroid itu diberikan pada pasien yang sudah ada DM-nya sebenarnya, pre-existing. Tapi pasiennya nggak ngerti. Dan Anda juga nggak ngerti kalau dia diabetes. Kemudian dikasih steroid ternyata naik, tapi sebenarnya dia udah punya latar belakang diabetes. Contohnya waktu COVID, kok tiba-tiba bermunculan pasien-pasien DM, ternyata dia sebenarnya udah DM, nggak pernah kontrol, pas kena COVID baru tahu. Jadi bedanya steroid induced diabetes sama steroid induced hyperglycemia. Nah ini harus dicek HbA1c-nya biasanya. Kalau HbA1c-nya udah tinggi ya berarti steroid induced hyperglycemia. Karena penggunaan steroidnya baru sebulan kok HbA1c-nya udah tinggi. Berarti dia steroid induced hyperglycemia. Nah bagaimana penerapi steroid pada pasien dan pasien rawat inap? Seharusnya pemberiannya itu perlu dipertimbangkan dan jenis dari steroidnya juga perlu dipilih. Impaired insulin action, pilihan. Harusnya semua pasien kalau memberikan steroid harus diawasi dengan ketat dan dicek. Kita harus tahu short course pemberian short course, Hager course. Jadi kalau pasien pemberiannya jangka pendek, kurang dari 2 minggu, akan menimbulkan minimal hyperglycemia. Tapi kalau lebih dari 2 minggu, akan menimbulkan hiperglycemia yang cukup signifikan. Batasnya 2 minggu ya. Nah, kalau 2 minggu diberikan, harus diberikan dengan steroid yang ringan, yaitu jenis prednisolon. Jenisnya yang ringan, prednisolon, ini contohnya dose equivalent and duration of action. Ini metilprednisolon, hidrokortison, prednison, dan betametason. Sehingga faktor yang mempengaruhi steroid yang mempengaruhi hiperglikemia itu juga berisiko meningkat pada pasien dengan ini. Dicatat ya. Siapa yang berisiko terjadi DM tipe lain yang diberikan steroid?
yaitu obesitas. Ada riwayat keluarga dengan DM, sebelumnya sudah ada DM gestasional pada etnik tertentu dan PCOS. Orang yang berisiko timbul kenaikan risiko DM pada pemberian steroid, yaitu pada obesitas, pada orang dengan risiko DM, sebelumnya ada DM, dan PCOS dan etnik tertentu. Monitoringnya gimana? Kalau bisa dimonitor setiap hari gula darahnya pada pasien yang tidak ada existing diabetes, diberikan steroid tetap dimonitor setiap hari. Bahkan kalau pada pasien yang sudah pre-existing diabetes, lebih sering lagi, 4 kali sehari dia harus ngecek. Ini seperti kalau pasien DM saya dikasih steroid sama dokter saraf karena ada meningitis, ya udah kita harus ngecek sering sekali. Yang berikutnya adalah DM gestasional. Apa itu DM hiperglikemi pada DM? DM yang terjadi hiperglikemi yang terjadi pada pasien yang DM sebelumnya atau DM itu muncul pada saat dia hamil. Definisi tolong dicatat, ini keluar. Definisi DM gestasional. Patofisiologi DM gestasional, perempuan usia reproduktif dengan obesitas dan usia serta genetik, ada defek prakonsepsi, resistensi insulin prakonsepsi, dan pada kehamilan akhir trimester 3, ini semuanya menimbulkan DM gestasional. Ini patofisiologi DM ya. Trimester kedua. DM gestasional baru muncul setelah trimester kedua. Kalau trimester ke-1 berarti dia orang DM tapi hamil. Patofisiologi DM gestasional pada trimester kedua. Akibat dari defek sel beta prakonsepsi dan resistensi insulin prakonsepsi. Dampak DM gestasional jangka pendek, preeklamsi, operasi sesar, jangka panjang, bayinya sendiri bagaimana? Bisa terjadi penyakit jantung koroner. Dicatat, dampak diabetes gestasional. Pada ibu, jangka pendek dan jangka panjang. Pada bayi, jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata bayinya bisa PJK kalau ibunya DM gestasional. Satu slide lagi. Penegakan DM gestasional itu beda dengan yang tadi karena harus ngecek TTGO jam pertama dan TTGO jam kedua. Prosedur TTGO DM ibu hamil. Catat. DM jam pertama, beda yang tadi TTGO tadi ya. Ini TTGO pada ibu hamil, ini TTGO pada ibu hamil. DM gula darah jam pertama di atas 180 sudah dinyatakan DM. Penata laksanaan DM gestasional tidak boleh menggunakan tablet, hanya boleh menggunakan insulin dan terapi nutrisi medis. Dicatat penata laksanaan DM gestasional. Jadi kalau udah hamil, nggak boleh pakai sulfonylurea dan obat-obat DM yang tablet.
harus terapi nutrisi medis dan dilanjutkan dengan insulin. Karena yang dua itu kontraindikasi. Terapi nutrisi medis seperti biasa. Udah itu aja ya. Kita tutup. Kisi-kisi soal sudah saya sampaikan. Semoga semuanya bisa paham dan bisa mengerjakan dengan benar soal MIT besok. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Yang habis absen kok malah pada lari ini 194. Semoga yang 194 ini nilainya bagus. Apalagi yang off cam. Yang on cam maaf ya.